pengolahan citra. Mari kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai object detection using template matching, sieve, and deep neural networks. Ini adalah outline dari materi kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas pertama adalah motivation, mengapa kita ingin melakukan matching pada image yang kita miliki. Lalu kita akan membahas feature yang biasa digunakan untuk matching, yaitu corners. Lalu kita akan membahas salah satu contoh feature description, yaitu scale invariant feature transform atau SIF. Dan lalu yang terakhir kita akan membahas di mana kita akan menggunakan object detection menggunakan deep neural networks. Seperti biasa, ini adalah acknowledgement dan juga disclaimer untuk presentasi pada kali ini. Baik, mari kita mulai pembahasan materi kita pada hari ini dengan bagian pertama, yaitu mengenai motivasi. Oke, motivasi pertama adalah mengenai template matching. Misalkan kita memiliki sebuah objek yang ingin kita deteksi pada sebuah image. Contohnya, misalkan kita ingin melakukan quality checking terhadap hasil dari manufacturing products. Maka kita memerlukan sebuah model ataupun features yang digunakan agar kita bisa mendeteksi apakah objek yang kita inginkan itu terdapat pada image yang dimasukkan kepada sistem. Lalu motivasi selanjutnya adalah misalkan kita ingin mencari sebuah patch unik yang terdapat pada sebuah gambar. Di sini ada patch khusus ya berwarna merah di gambar sebelah kiri. Misalkan kita juga memiliki beberapa patch ya, di sini ada 4 patch yang hijau berwarna hijau yang lokasinya berbeda. Maka kita ingin mengetahui patch mana yang sebenarnya sangat mirip dengan patch yang ada di gambar sebelah kiri ya, patch yang berwarna merah ini. Bisa dilihat yang sebelah sini dengan mudah kita sebagai manusia dapat dengan mudah mengetahui bahwa patch yang sebelah ini adalah patch yang sangat mirip dengan yang sebelah kiri, walaupun kita bisa lihat letaknya agak sedikit bergeser, tetapi bagaimana hal ini bisa dilakukan oleh komputer, itulah yang ingin kita ketahui. Nah, motivasi ketiga adalah mengenai matching multiple image. Contohnya di sini kita memiliki dua buah image yang mana sebenarnya memperlihatkan sebuah bangunan gereja yang sama. Nah, bagaimanakah komputer bisa mengetahui bahwa dua buah gambar ini sebenarnya menunjukkan sebuah bangunan yang sama? Nah, hal ini juga perlu diperhatikan bahwa sangat sering dihadapi di 3D reconstruction dan juga image stitching ya. Dan approach yang biasa digunakan adalah bagaimana kita mendapatkan corresponding features dari dua atau lebih image yang ada. Nah, jadi feature correspondence ini adalah sebuah fondasi dari template matching. Contohnya di sini kita memiliki sebuah objek yang kita ingin deteksi, yaitu adalah sebuah gambar yang sebenarnya juga sangat simple. Di sini bagaimanakah kita bisa mendeteksi objek rumah yang ada di sebelah kiri ini di sebuah gambar yang di sebelah kanan, di mana pertama rumah yang sebelah kiri ini skala yang berbeda, dan di sebelah kanan ini adalah dengan skala yang sama tapi ada rotasi. Nah, di sini ada contoh, ada fitur di mana sebenarnya menunjukkan corner. Itulah salah satu contoh features yang biasa digunakan untuk melakukan feature matching dan juga feature correspondence. Dan nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mengekstrak feature yang biasa digunakan untuk feature correspondence ini, dan juga bagaimana kita bisa menggunakan feature tersebut untuk melakukan template matching. Nah, di contoh slide sebelumnya kita memiliki sebuah objek rumah yang mana fiturnya itu sudah fix. Jadi kita saat mendapatkan objeknya itu sudah mendapatkan titik-titik corner dari objek yang ingin kita deteksi. Pertanyaannya, bagaimana kalau objek yang kita ingin deteksi itu kita tidak tahu fiturnya itu seperti apa dan letaknya di mana, dan fitur yang terbaik itu apa. Jadi contohnya adalah ini ya, ada dua buah gambar yang menunjukkan sebuah gunung yang sama, tapi sudut pandangnya sedikit berbeda. Jadi ada sedikit translasi. Nah, bagaimanakah kita mencari
fitur yang tepat agar kita bisa melakukan feature correspondence, lalu juga melakukan template matching, dan nanti juga bisa melakukan transformasi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah not all features are created equals. Dan juga misalkan di sini adalah patch ya. Jadi misalkan kita mau melakukan mencari fitur yang tepat yang mempunyai correspondence di dua image yang berbeda di dua patch dari dua buah gambar ini ya. Kita bisa lihat karena patch-nya itu menunjuk ke langit yang tidak memiliki fitur yang kuat dan menjadi deskriptor yang kuat, maka kita tidak bisa melakukan feature correspondence dan juga mencari matching yang tepat. Jadi kita harus mengetahui sebenarnya fitur apa sih yang baik digunakan untuk melakukan feature correspondence dan juga untuk template matching. Nah, ini adalah sebuah contoh mengapa feature correspondence dan juga template matching itu menjadi sebuah hal yang sangat umum dilakukan di digital image processing dan juga computer vision. Jadi ini adalah dua buah image yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila kita ingin melakukan matching, maka hal yang pertama adalah melakukan feature extraction. Ya, kita mencari features yang ada di masing-masing gambar yang ada, jadi yang berbeda. Ya. Baik, setelah kita mendapatkan fitur baik di gambar yang sebelah kiri maupun di gambar sebelah kanan, maka selanjutnya adalah kita mencari fitur mana yang sama-sama muncul baik di gambar kiri maupun di gambar kanan. Supaya gampang, di gambar kiri ini kita kasih nama gambar A dan ini gambar B. Oke, jadi kita mencari kemungkinan seluruh pasangan fitur yang muncul baik di gambar A maupun di gambar B. Nah, tapi bagaimana kita bisa melakukan dan mengetahui sebenarnya pasangan fitur mana yang bisa kita pakai untuk matching di dua gambar ini. Nah, maka kita harus melakukan sebuah loop. Nah, di loop ini langkah pertama adalah kita melakukan sampel. Jadi dari seluruh kemungkinan pasangan yang ada, kita sampel misalkan 3, 5 ataupun 10 ya, lalu kita lihat apakah seluruh sampel tersebut ya memiliki transformasi yang sama dari agar gambar A dan gambar B itu transformasinya itu sesuai. Ya di sini contohnya adalah 3. Jadi kita ambil contoh 3 pasangan lalu kita cek apakah ketiga fitur ini memiliki transformasi yang sama. Nah, setelah kita mendapatkan transformasi yang sama, kita cek ke seluruh fitur yang ada di sini, apakah mayoritas memiliki transformasi fitur yang sama pula. Nah, ini adalah tahap berikutnya yang sudah dijelaskan, yaitulah sebenarnya verification. Ya, jadi kita melakukan verifikasi terhadap transformation yang dihasilkan di step sebelumnya. Ya, kalau misalkan mayoritas fitur pasangan fitur di gambar A dan di gambar B itu mayoritas sama mengikuti transformasi T yang dihasilkan di step sebelumnya, ya maka kita bisa mengasumsikan bahwa seluruh fitur yang ada di gambar A dan di gambar B itu memiliki transformasi T yang sudah di hipotesiskan sebelumnya di step sebelumnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi apabila kita melakukan hal ini berturut-turut, ya, ingat di sini adalah loop. Jadi kita bisa mencari kemungkinan kita sebenarnya mencari seluruh kemungkinan transformasi yang ada sesuai dengan pasangan fitur yang kita dapatkan. Apabila kita berhasil mendapatkan transformasi tersebut, maka kita mendapatkan gambar hasil seperti ini, di mana terjadi sebuah stitching ya. Jadi ini adalah salah satu contoh penggunaan template matching di mana kita melakukan stitching dua gambar yang berbeda dari sudut pandang yang berbeda dengan objek yang sama. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu fondasi dari dan basic ID dari sebuah metode atau algoritma bernama RANSAC. Ya, RANSAC ini adalah singkatan dari Random Sample Consensus. Silahkan dibaca. Jadi idenya sama, ya, tapi ini RANSAC ini lebih general. Jadi bisa digunakan untuk seluruh berbagai macam feature dan juga berbagai macam template. Jadi tidak harus stitching, tapi juga model matching juga bisa. Template matching juga bisa. Nah, hal yang perlu diperhatikan sebetulnya adalah fitur apa yang bisa kita pakai untuk template matching.
Nah, di sini ada 4 sifat fitur yang baik yang bisa digunakan untuk template matching, yaitu repeatability, distinctiveness, compactness and efficiency, dan juga locality. Nah, di kuliah kali ini kita akan membahas dua hal yang menjadi dasar pada template matching dan juga image matching. Jadi yang pertama adalah feature extraction, di mana kita akan membahas fitur yang biasa digunakan untuk template matching dan juga image matching. Lalu yang kedua adalah feature description, yang biasa digunakan untuk template dan juga image matching. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah feature extraction dan feature description ini adalah dua hal yang berbeda. Feature extraction, kita membahas metode untuk mengekstraksi fitur pada sebuah gambar. Contohnya adalah corner. Ya, kalau di feature description adalah kita akan membahas algoritma ataupun metode yang digunakan agar kita bisa membedakan dua buah fitur yang berbeda. Ya, contohnya, misalkan kita tadi sudah membahas atau membuat sebuah contoh di mana kita akan mendeteksi sebuah objek rumah. Ya, di mana fitur yang digunakan adalah corner. Ya, jadi corner sebelah sini, corner sebelah sini, corner sini, dan corner-corner lainnya. Nah, di feature extraction kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengekstrak corner pada sebuah gambar. Nah, kalau misalkan feature description, kita mencoba bagaimana membedakan corner yang ada di sini dan corner di sebelah sini dan di sebelah sini. Ya, jadi membedakan dua buah atau lebih fitur yang ada pada gambar untuk digunakan pada matching. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang biasa menggunakan image ataupun template matching. Salah satu aplikasinya, contoh aplikasi adalah image alignment, 3D reconstruction, ya, robot navigation, dan juga indexing and database retrieval. Di sini adalah contohnya untuk robot navigation ya, untuk menelusuri lorong. Ini contohnya di dua ini adalah indexing and database retrieval. Ya, jadi kita bisa mengetahui lokasi yang sama dari objek yang ada pada sebuah gambar. Nah, lalu kita di sini juga ada sudah di list features yang biasa digunakan untuk matching adalah corners, walaupun ada beberapa features lainnya, contohnya adalah blobs ya. Nah, lalu juga feature description yang biasa digunakan, yang juga akan kita bahas kali ini adalah sieve ya. Namun ada beberapa feature description lainnya yang biasa dan umum digunakan untuk feature description. Contohnya adalah surf dan gaze. Baik, kita akan lanjutkan di topik berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai corner detection.